senantiasa di jalan yang benar. Saya juga menjaranya tidak serius. Oh, sebelum reformasi, menjelang reformasi. Untuk memberikan pernyataan monumentalnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ILC itu tempat saya ngibul. Muhammadiyah tempat saya bertobat. Kalau saya berikan uraian tadi, jadi seolah-olah bangsa ini berutang dua hal pada Muhammadiyah. Yang tadi terangkan. Ada 186 600.000 mahasiswa. Dalam 5 tahun, 5 kali 600.000, 3 juta mahasiswa. Itu masih itu convertible dengan 10 dapil. 10 dapil itu berhak memperoleh 30% kabinet. Tapi tadi diterangkan oleh Pak Yatno, Muhammadiyah tidak berpikir politis. Dan akal sehat itu bukan tema dari Steve, tema dari Ahmad Dahlan 106 tahun yang lalu. Kalau beliau memilih jadi caleg, maka nggak ada pikiran di Indonesia. Sejak Ahmad Dahlan ada di 5 juta otak mahasiswa Muhammadiyah setiap 5 tahun. Ada di setiap pembicaraan kabinet. Karena kabinet cemas kalau Muhammadiyah tadi 500 miliar itu, seluruh selang infus di rumah saya pasti dicabut. Jadi Muhammadiyah menyumbang 2 hal. 2. 1, akal, dan 2, sehat. Jadi, saudara, tadi Pak moderator mulai dengan menerangkan tentang fungsi orang gila dalam politik. Yang salah bukan orang gilanya, tapi yang mengizinkan orang gila untuk ikut dalam pengambilan keputusan nasional. Jadi yang mengizinkan itu kan akal adalah fakultas, fasilitas yang diberikan secara merata dan gratis oleh Tuhan pada makhluknya. Nah, itu yang mengizinkan orang gila untuk ikut membuat keputusan politik. Itu dia pasti tidak hadir waktu Tuhan membagikan akal. Mungkin dia lagi selfie di pinggir pantai, jangan lupa menerima akal. Sorry, tapi saya nampil bawa pisang nih. Ini waktu ibu ingin tadi, ternyata ada pisang juga di sini. Dua pisang dan dua pisang. Karena saya sampaikan itu pisang sebetulnya. Karena di dalam pisang ada seluruh kelengkapan nutrisi ada dalam pisang. Pisang itu membuat otak kita sehat dan mensuplai energi secara perlahan-lahan dari selalu. Karena itu dari awal kita sebetulnya bayi itu makan pisang awalnya. Saya nggak tahu, jadi kalau makan pisang akal pasti sehat. Selalu ada pisang. Yang nggak sehat itu kalau makan donat. Donat itu ada pokoknya tuh, itu tanda akal kosong.
Saya nggak tahu, mungkin menu harian di istana itu donat sih, nggak kosong aja. Tadi Ibu ini mengatakan bahwa ada gairah untuk bergaul dengan akal sehat, tapi ruangan ini terbatas sehingga ada ratusan orang tidak bisa masuk dalam ruangan ini. Ruangan ini terbatas, terus akal pikiran tidak terbatas. Karena itu sia-sia pemerintah mau mengendalikan akal pikiran, karena akal tidak terbatas. Dilarang bicara politik di kampus, orang bicara di WA group. Karena akal pikiran akan menerobos di kampus dan mencari tempat bersemayam akal pikiran yang paling jernih, yaitu WA Mama. Kalau Anda mau belajar politik sekarang, jangan baca koran, karena koran itu brosur pemerintah. Ya. Itu adalah semacam pengumuman satu arah. Kalau saya mau tahu apa isi politik hari ini, saya ikuti WA grup Mama. Karena di situ saya tahu tentang betapa ketidakadilan ada di pasar Pekalongan, ada di pasar Tegal, ada di pasar Brebes. Karena ada rintihan otentik dari mereka yang merasakan ketidakadilan di tempat yang paling sempurna, yaitu rahim ibu-ibu. Yang cemas bukan kita, tapi pemilih rahim cemas. Sebab dia bayangkan apa minggu depan yang bisa dimakan oleh anak saya. Karena itu keadilan dimulai dari rahim perempuan. Sejak dia mengandung seorang perempuan, dia akan berbagi keadilan. Nutrisinya dia akan bagi pada jarinya. Tidur malam dia akan cemas memikirkan, apakah saya punya hak untuk merawat rahim saya supaya menghasilkan pemimpin akal sehat. Bila BPJS berhutang pada Muhammadiyah, sehingga BPJS bilang, maaf ya, kami tidak, rumah sakit akan mengatakan kami tidak melayani. Jadi hak rahim untuk memperoleh nutrisi yang akan mengendalikan akal pikiran bangsa terhalang oleh kebijakan yang tunggu. Karena pemerintah lebih memilih membangun jalan tol daripada jalan pikiran. Kalau ekonomi sudah ada trade off, atau Anda memberi susu untuk bayi yang baru lahir, atau Anda memberi aspal untuk jalan tol. Cuma itu. Ekonomi sudah mengolah scarcity. Sumber daya terbatas konsumsi. Ada yang bilang begini, dua-duanya bisa dipilih. Bikin jalan tol sambil beri nutrisi pada bayi. Itu artinya kita cuma bikin separuh jalan tol dan separuh nutrisi bayi. Jadi 2 kali mangkrak, otak bayi mangkrak, jalan tol dia mangkrak. Karena itu, ini mesti dipilih. Apa yang bisa menghidupkan akal pikiran? Jadi kalau kita bikin kalkulasi cepat-cepat, betul tadi malam saya lewat jalan tol, tapi itu saya individu. Waktu saya lewat saya tahu saya akan tiba di Pekalongan dan cari makan pagi yang enak. Artinya saya mengabaikan makan pagi di Brebes, Tegal. Sudah mati. Saya nggak akan beli telur asin dan bawang di Brebes. Jadi ada trade off. Begitu jalan tol selesai juga bisnis UKM di Sumatera. Itu logika. Jadi kita ingin agar supaya ada kritik pada pemerintah. Dulu Amerika bikin jalan tol setelah perang dunia kedua. Sekarang jalan tol itu ditutup, nggak ada yang lewat. Karena orang dibawa pakai pesawat dari pantai timur ke pantai tengah. Dan beberapa kota yang dilewati oleh jalan tol, dari penghuninya mulai 200.000 orang, lama-lama tinggal 20, lama tinggal 200, tinggal 8 orang, kan satu kota. Yang tinggal 8 orang, karena itu wali kotanya jual kota itu. Karena pom bensinnya mati, rumah kopi, tempat ngopi segala macam mati. Karena orang lewat tol, tidak lagi lewat jalan-jalan kabupaten. Jadi ada konsep yang mesti kita pilih, meratakan pembangunan
atau segera memamerkan aspal bekas. Itu yang disukai oleh Pak Prof mengaktifkan akal sehatnya, membongkar persembunyian ideologi di dalam teori dan praktek pembangunan. Membongkar. Nah, saudara-saudara kita ada di dalam ruang akal, kita bisa mengucapkan. Di luar sana ada kecemasan melihat bahkan bukan otaknya yang dipelajari, gimmick bahasa tubuh dipelajari. Anies Baswedan diguber-guber seolah kriminal hanya karena mengangkat tangan begini. Saya setiap hari itu begini di kelas itu menyulit tolong. Tapi kalau angkat begini dia akan seperti tadi saya disebut Roger Moore itu James Bond. James Bond itu peralatannya pistol, logonya begini. Sang seven. Jadi bilang Roger mau James Bond, pistol 007, 007. Kan bentuk pistolnya begini kan? Nih. Megang. Ya, ini pelakunya. Jadi begitu banyak kecemasan kita hari ini. Sekarang kita takut. Angkat begini takut. Jadi kita dibikin keram oleh kebodohan pemerintah. Jangan kita keram. Kita bikin semacam analisis semiotik. Anies Baswedan angkat begini. Gerakan begini pasti mulainya begini. Kenapa yang terpotret ini bukan ini? Bayangkan misalnya kalau kameranya lebih cepat 1 detik, yang tertangkap cuma ini dan mereka akan senang. Kita 1 detik antara ini dan ini. Saya mungkin memang sudah pulang. Kalau kita di pengadilan, saya organisasi ya. Saksi ya. Aku di semiotik, saya akan bilang, coba kita penggal sepensis DNA dari jejak digital itu. Penggal. Maka akan ketemu. Ini lebih dahulu, baru ini. Jadi kamu, jadi ini 1 detik, ini baru ini. Itu soalnya menganalisis, fungsi otak adalah menganalisis. Tapi di media massa langsung disebut bahwa itu adalah kampanye. Kalau kampanye pun kenapa? Kampanye dibantah aja. Karena ini seorang intelektual bicara dalam forum yang dia tahu konsekuensinya akan ada duel argumen. Tapi justru duel argumen itu yang dihindari oleh pemerintah. Duel argumen sehingga dia butuh visi-visi. Jadi kalau dia punya otak, datang aja di depan, bicara aja. Karena itu saya dorong agar supaya pemimpin itu datang ke kampus untuk minta diuji akal pikirannya. Saya mau jadi pemimpin Indonesia, saya minta diuji. Siapa yang harus uji? Masa penyanyi dangdut yang menguji? Di atas panggung pidato, begitu nggak ada pertanyaan, dangdut mulai. Minta dipuji, tempat pengujian paling bermutu adalah kampus. Pikiran hanya dipuji di kampus karena kampus punya peralatan yang namanya metodologi, critical reasoning, assumption, prediction. Kan itu kan? Jadi coba misalnya kita bikin geger. 186 Universitas Muhammadiyah bikin mosi meminta presiden, calon wakil presiden debat di 186 kampus Muhammadiyah. Ini mosi kirim ke KPU. Karena ini pemilu rakyat, maka rakyat berkehendak menyelenggarakan versinya sendiri, bukan versi negara lewat KPU. Tentu tidak akan diterima, tapi minimal Muhammadiyah sudah mengatakan bahwa kembalikan politik ke wilayah akal sehat, yaitu kampus.
netizen online. Jadi ada kegiatan untuk bikin sebut aja sebagai pengtimbang dari kedunguan negara. Oke, ada versi pemilu dungu. Oke, silakan KPU lakukan. Kami mau bikin pemilu akal sehat. Biasa, sipil saja punya hak untuk menjalankan pemilu akal sehat. Saya bayangin sampai sekarang KPU pasti rapat, dia nggak tahu gimana mengatasi tekanan publik supaya debat itu jangan pakai bisnis. Kalau kita lakukan, buat apa itu? Pertanyaan, ya kalau ya di WA aja pertanyaannya tuh, jawabannya di WA aja semua. Karena nggak ada sensasi untuk menilai kegugupan seseorang, menandakan bahwa pikirannya terhambat oleh kepentingan yang tidak bisa diselenggarakan. Nah, dia pasti gugup di depan. Main, biasa aja. Jadi nggak usah takut ada yang dipermalukan. Karena itu saya bilang kemarin, kalau saya ini dipermalukan. Pemimpinnya begitu, pertandingan itu mesti ada yang tumbang. Itu fungsinya UGD. Jadi kita ada di situ. Nah, sekarang kita berpikir tentang visi dari para pemimpin kita untuk mengaktifkan akal sehat. Visi itu bukan apa yang ada di teks yang mau dibacakan. Visi itu ada di kepala. Visi itu tidak hilang kalau teksnya hilang. Visi itu menentukan wawasan seorang pemimpin, kemampuan dia untuk melihat masa depan, menguji peluang di masa depan. Hal yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah memungkinkan bangsa itu kendali dalam kesusahan punya potensi untuk bangkit ulang. Dulu Jepang hancur, dulu lantakkan oleh bom hidrogen Nagasaki, Hiroshima, hingga Jepang menyerah. Bencana terbesar di awal abad 20 adalah hancurnya Jepang. Waktu tentara Jepang dengan pada Kaisar Hirohito, kita bakalan. Hirohito bilang belum. Kata Hirohito, beritahu saya yang tersisa setelah bom atom itu, berapa jumlah guru yang tersisa, berapa pikiran yang masih tersisa di Jepang. Dan dihitunglah masih ada pikiran, karena itu Kaisar Hirohito optimis bahwa dalam 2 dekade Jepang bangkit. Dan betul, dalam 2 dekade Jepang melesat. Karena ketika terjadi bencana, pemimpinnya mencari pikiran, bukan mencari kamera. Itu beda antara pemimpin yang visioner dan pemimpin yang kurang akal. Beda antara otak dan tempurung di sini. Orang marah kalau saya bilang, buat apa? Namanya seluruh kamera dipasang dari segala macam sudut hanya untuk memotret wajah yang tak mungkin berubah. Dipotret dari sudut manapun, atau otaknya tidak terpotret. Jadi kita mau agar supaya negeri ini tumbuh dalam pertengkaran argumen semacam ini. Saya berkali-kali ceramah justru di forum Prabowo Sandi, saya anggap nggak ada soal, saya bicara di mana aja. Lalu dia harus suka memihak karena bicara di forum. Dan saya diundang di situ. Kalau diundang di tempat Pak Jokowi juga saya ada datang dan mengatakan hal yang sama. So, kalau saya mengatakan yang memuji-muji, justru saya menjilat. Lalu kenapa Pak Prabowo nggak kritik Prabowo? Ini menjadi presiden, apa yang mau dikritik gitu? Anda lihat bahwa kecemburuan sentimen itu membatalkan transaksi argumen. Orang politik adalah transaksi argumen. Politik itu bukan pemerintahan orang. Politics is the government of reason, so the government by the people.
Demokrasi itulah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi dari awal Muhammadiyah berlakukan itu. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Pemerintahan akal melalui pemerintahan organisasi itu. Dan itu yang dilakukan oleh Prof. Ahmad Dahlan waktu itu. Waktu dia masih sangat muda, di bawah 40 tahun, jadi kita panggil Prof aja. Jadi Kiai Ahmad Dahlan adalah milenials pertama di abad 19 yang menuntut Indonesia merdeka. Muhammadiyah menginvestasikan pikiran dari awal untuk memberi warna pada Indonesia merdeka. Muhammadiyah memberi sinar hijau agar supaya Indonesia tumbuh di dalam keluasan pikiran. Dan itu yang terjadi. Pendiri bangsa kita, founding person kita, bukan mau dipadam sekarang. Waktu itu lagi semua belum ada yang dari politik, seperti apa? Founding person kita terlatih di dalam berargumentasi. Sekarang orang nunggu kisi-kisi. Kamu nggak memburuk? Usia akal sehat kita justru memburuk, mengalami kemunduran dibandingkan dengan mereka yang muda di awal kemerdekaan dan mau bertengkar secara rasional. Sebagian besar dari pendiri bangsa ini tidak sekolah sampai PhD, tidak sekolah sampai profesor, tapi mereka mengikuti perdebatan ide dunia. Sehingga seluruh buku, walaupun terlambat dibelikan belum ada Google Books waktu itu, di depannya ada buku-buku teks. Karena punya buku teks, Syahrir, Muhammad Hatta, Nasir, segala macam. Debat dengan ide, ada buku. Kalau di istana, ada kopi sebelah sini, sambil makan donat. Karena itu kita tidak menikmati retorika di dalam perdebatan. Sering saya ceritakan dalam forum, bagaimana orang semacam Haji Agus Salim yang tidak bersekolah tinggi, dulu SMA pun tidak mampu untuk menyihir dunia, mempertahankan diplomasi di forum internasional. Dalam suatu pertemuan Haji Agus Salim lagi kasih ceramah semacam ini, dia diganggu oleh lawan politiknya. Haji Agus Salim punya jenggot jadi kayak kami, lawan politiknya ganggu dia, mbak. Haji Agus Salim nggak bilang, Sontoloyo. Apa kamu tidak sopan? Haji Agus Salim dalam panitia, saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di pojok sana? Itu baru dari kecerdasan, dari olah akal setan. Sehingga si pengganggu akhirnya diam-diam keluar lewat pintu belakang tanpa sifat bawa pisau. Itu bagaimana keterus terangan semacam itu, kecerdasan apa namanya, otentik semacam itu bisa ditimbulkan kalau 2 minggu sebelumnya capresnya udah ngapalin nama-nama ikan. Karena dia pikir mungkin akan boleh kami serang nama ikan. Itu kritik saya terhadap, saya tidak kritik Pak Jokowi, saya kritik sistem yang akan mengasuh calon presiden. Sistem yang buruk. Tentu di belakang sistem itu ada percakapan di antara capres dan KPU. Jadi bagaimana kita mewariskan akal sehat bila literasi dari awal terbatas? Sama seperti saya kritik terus tentang cara Presiden Jokowi mengajarkan kecerdasan bangsa pada anak-anak SD. Itu dengan meminta menghafal Al-Quran. Padahal ada televisi di situ. Anak di Papua akan ikut televisinya, maka dia akan hafal di Papua kalau Presiden datang ke Papua. Tidak diajarkan dialektika, tidak diajarkan debat. Kalau Presidennya tidak makan zona, maka dia akan bilang begini. Misalnya saya bayangkan Pak Presiden, anak-anak SD Pekalongan, saya Presiden Republik Indonesia, datang dengan 12 sepeda. Saya akan bagikan sepeda itu. Bila ada satu anak bisa menjawab pertanyaan saya, apa Pak Presiden? Begini nak, mengapa ikan tidak bisa terlihat bohong? Datang dari keinginan untuk menimbulkan polarisasi
kuriositas pada sana, sehingga anak berpikir, kenapa ya? Jika nggak bisa naik pohon, kenapa cebong bisa? Anak itu ada boleh siapa benar jika nggak bisa naik pohon, tapi cebong bisa. Sudah presiden terangsang untuk berdoa dengan buktikan nak bahwa cebong bisa naik pohon. Hanya kan kasih saya waktu 10 menit saya search internet untuk menunjukkan bahwa daya kohesi dari cebong memungkinkan dia melekat pada pohon. Sehingga timbul dialektika. Presiden bercakap-cakap dengan si anak. Itu maksudnya yang disebut mencerdaskan kehidupan bangsa. Metode berpikir kritis ditanamkan sejak anak SD. Kalau si anak nggak bisa jawab, presiden akan bilang, telepon ibu kamu. Anak anak telepon, ibu, mengapa kita tidak bisa pakai pohon? Mengapa jawab bisa? Ibunya akan marah. Kamu kenapa nak? Saya lagi jualan. Sampai kamu dengan pertanyaan itu. Ibu, ini pertanyaan presiden. Terus, ibunya bilang tanya sama bapakmu. Dia WA bapaknya. Bapaknya bilang, sebentar nak, saya lagi rapat di komisi 3. Anaknya kesel, dia datangi ke kepala sekolah. Kepala sekolah juga bilang, hanya itu kurikulum yang diturunkan dari dia kurikulum. Tidak diajarkan tentang kimia dasar, tentang kohesivitas, tentang hukum awal gravitasi. Jadi kepala sekolah bilang, maaf nak, saya kepala sekolah, saya hanya menjalankan kurikulum. Sampai berita itu ke Menteri Pendidikan. Kalau di Jepang, Menteri Pendidikan bombardir dengan berita itu, saat itu juga dia mengundurkan diri karena dia gagal menyelenggarakan kecerdasan kehidupan kami. Kalau di Jepang, posisinya akal-akalan. Kalau itu bersama DPR, mesti undang-undang pendidikan kan. Itu kalau menterinya berasal. Saya nggak tahu menterinya sekarang datang dari partainya dari mana. Coba tes, mundurkan diri nggak beliau? Jadi saya mau terangkan ini. Akal sehat itu bukan hal yang ada di awang-awang. Dalam kegiatan kita setiap hari, menyelenggarakan akal sehat adalah tugas surgawi. Karena kalau kita gagal memakai akal sehat di depan pintu surga, malaikat akan tanya, berapa persen Anda menggunakan akal selama hidup? Kalau dia mau dia pasti 30% masuk. Karena dalam riset selama kita hidup, kita cuma pakai 14% dari kapasitas komputasi akal kita, udah bagus. Tapi ada yang cuma pakai 2%, dan ini 2 periode. Kayak gitu. Itu soalnya. Tapi seluruh percakapan publik tidak mungkin dihasilkan kalau ideologinya adalah arogansi. Kami Pancasila, NKRI harga mati. Bagaimana bertengkar di dalam soal ideologi? Di dalam soal kita siapa kita? Marah-marah. Akal sehat itu menuntut kita untuk bercakap-cakap di dalam suku nasional, bukan dengan umbar demagogi. Kita ingin bertengkar secara pedagogis. Karena itu akal sehat dimaksudkan untuk menghasilkan kemungkinan lain, tidak menutup kemungkinan, menghasilkan kemungkinan lain. Jadi kalau dibilang saya Pancasila, oke, Pak Rocky, kami undang Pak Rocky untuk seminar Pancasila. Oke, saya bilang bagus. Judulnya apa? Saya tanya. Judulnya Pancasila sudah final. Udah final ngapain di seminar kan? Oh. Seminar fungsinya untuk membuka peluang interpretasi. Nah itu seminar orang bercekcok pikiran di sana. Misalnya keadilan sosial istilah kelima itu versi marxisme atau versi liberalisme. Dibuka kemungkinan untuk bicara. Muhammadiyah punya poin misalnya, bukan marxisme juga bukan liberalisme. Apa? Diterangkan apa yang dilakukan tadi bahwa bisnis adalah upaya untuk menggerakkan inisiatif umat. Lalu orang, oh ya,
ada poin baru di dalam debat tentang sila kelima Pancasila. Jadi dalam seminar untuk suatu yang final itu menghina akal sehat. Tidak final menjadi seminar. Wow. Nah itu saudara-saudara, ini saya kecenderungan kita untuk mengklaim bahwa segala sesuatu sudah final itu membuat kita berhenti berpikir. Hidup ini tidak pernah final sebelum tiba tadi usia yang habis. Hanya final setelah itu. Selama kita hidup itu tumbuh, tidak final. Jadi menyebutkan NKRI agama juga konyol. Karena NKRI pasti mati. Kapan? Kalau terjadi konflik terbuka di Laut Cina Selatan yang sekarang hanya sekedar perang dagang yang mungkin bereskalasi menjadi perang terbuka. Berapa lama NKRI bertahan? NKRI akan mati dalam 14 jam. Karena armada ke-7 Amerika akan gunting Cina Selatan ini, dia tutup jalur Cina Selatan itu, Laut Cina Selatan. Dari Okinawa ke Pakistan armadanya, dari Pakistan naik ke Okinawa, kita dijepit di situ. Artinya obat-obatan, energi, bawang, kedelai nggak bisa masuk ke Indonesia. Dalam 14 jam lumpuh Indonesia. Apakah Capres berpikir secara visioner tentang global politics? Ini berapa lama NKRI? Bukan di harga mati, dihitung, dikalkulasi dengan akal. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi kita tergantung pada impor, itu masalahnya. Berapa banyak rahimnya akan beraung-raung menderita dalam pembukaan satu kena infeksi karena nggak ada antibiotik, karena di stop, di embargo oleh Amerika. Karena Amerika menganggap Indonesia adalah proksinya Cina, rakyatnya dikacaukan. Lain kalau kita mandiri, kalau ditutup dimanapun, hidup masih jadi oke, mandiri cuma mau mandi ya. Jadi saya mau itu sebagai pikiran pada para capres. Kalau berpikir visioner, pikirkan sampai 2-3 tahun ke depan dan melampaui batas-batas NKRI. Kenapa? Karena pemilu nanti juga akan diikuti oleh 3 partai asing. Partai Republik Amerika, Partai Buruh Australia, dan Partai Komunis Cina. Kita akan ada di TPS, di kota suara muda, tapi dia akan berfungsi untuk mempengaruhi kepentingan. Jadi pemilu kita akan diikuti bukan 16 partai, 19 partai, 3 partai asing. Karena begitulah politik global hari ini. Keputusan Arab Saudi ditentukan di ruang rapat FBI. Dolar Indonesia ditentukan di dealing rooms Singapura. Kita mau bikin berapa dolar Amerika? 3-4 orang berkumpul di trading room Financial Institution Singapura, ditentukanlah nasib rupiah hari ini. Jadi kalau pemerintah klaim bahwa sekarang rupiah baik, itu karena kinerja pemerintah. Kalau waktu rupiah memburuk disebut sebagai faktor eksternal. Sekarang disebut faktor internal. Gimana logikanya? Emang Indonesia menguasai financial dunia global, high finance capitalism. Menentukan adalah Federal Reserve. Jadi kita disiram dengan kepalsuan. Waktu merosot itu gara-gara eksternal, berarti dia akan tumbuh kalau eksternal membaik. Jangan klaim kalau internal membaik. Itu logikanya. Kalau sekarang kan kita dengar bahwa ada kegiatan pembangunan infrastruktur segala macam, tetapi seluruh komposit itu kalau digabung secara agregatif hanya menghasilkan 5% pertumbuhan. Berprestasi kalau melampaui pertumbuhan sebelumnya, pemimpin sebelumnya 6% itu 5%. 5% itu dalam teori public policy tidak memerlukan government. Ekonomi bisa tumbuh 5% tanpa ada pemerintah, tanpa ada menteri keuangan, di perekonomian. Karena itu kegiatan endogen dari masyarakat.
Jadi 5% itu tumbuh karena kegiatan mama belanja itu. Kegiatan tukang ojek ngantar mama belanja itu yang bikin tumbuh. Bukan karena kebijakan, justru posisi jusnya memburuk. Jadi teman-teman, saya kembalikan lagi bahwa fungsi akal sehat adalah mengkritisi kebijakan. Karena itu pamerkan kritik itu pada setiap kesempatan. Hanya dengan duel argumen kita bisa selamatkan bangsa ini. Hanya dengan menerbitkan matahari pikiran, matahari Muhammadiyah, kita bisa yakinkan bangsa ini masih akan hidup 106 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rocky. Mungkin ini dulu. Sebelum sesi pertanyaan, saya mau nanya nih pada Bu Rocky. Tadi kan kalau Kaisar Nero itu pasca bom Nagasaki Hiroshima yang dilakukan Kaisar Nero itu adalah apa? Tolong itu berapa itu yang masih tersisa. Nah kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia itu kita jumlah buku yang tersisa. Tadi pertama kalau di kita setiap ada bencana tidak dicari apa yang tersisa di dalam bencana. Kok kayaknya nggak bisa? Yang dicari tadi ada berapa wartawan nih misalnya. Guru honorer 1 minggu demo di depan istana, tidur di situ. Ini yang tersisa. Tapi presiden tanya, masih ada guru nggak? Di depan istana, masuk Pak Presiden. Kalau gitu kita ngumpet. Jadi, saudara, logik akan menuntun kita rekalkulasi. Kalkulasi adalah fasilitas untuk memprediksi. Ini cuma dua, universitas cuma tumbuh dengan dua kekuatan itu, logik dan prediksi. Dengan itu kita apa? Di dalam doa kita pada damai kalau kita merasa bahwa kekusukan itu mendekati akhirat, mendekati spiritu surga. Kita nggak tahu masuk apa enggak, tapi kita yakin kekusukan itu mendekati. Di dalam ilmu pengetahuan kita merasa aman kalau kita bisa bikin dalam logika namanya guesstimation, guessing sekaligus estimation. Kalau kita bikin analisa fundamental teknikal pasar, kita sudah melakukan guesstimation. Kita guess menduga sambil mengukur guesstimation. Jadi itu yang hendaknya kita melakukan guesstimation. Itu jawaban. Kita berdoa dulu ya. Luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya yakin hadirin peserta studi general ini mesti akan bertanya. Kebetulan kemarin kita nonton di LC, sekarang itu hadir di tempat itu. Maka segera penasaran itu akan terluapkan, tersampaikan kalau langsung bertanya kepada orang yang berhak untuk menjawab. Mungkin mohon panitia disiapkan ya untuk nanti penanya. Oke, kita buka 4 orang, 2 ibu-ibu dan 2 bapak-bapak. Jadi 1, 2 ibu-ibu, mama. Ibu-ibu monggo 2. Monggo ibu-ibu. Ada? Kalau enggak saya lempar ke bapak-bapak dulu ini. Oke, 1, 2. Oke, bapak-bapak dulu ya. Monggo Pak. Ini dulu Pak. Sebutkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alwi, Ketua Muhammadiyah Muhammad. Terima kasih
kasih dapat siraman dari Pak ya orang tua kami ini Pak Yarno. Pertanyaan saya hanya ke Pak Rocky dulu. Saya juga orang yang biasa larut malam ketika ada reaksi. Jadi kalau banyak Pak Gerung dari mengatakan Bung Gerung, saya hanya ngoceh di sana. Tapi itu hiburan yang paling menghibur bagi saya dalam satu minggu. Pertanyaan saya begini, ini yang agak serius barangkali walaupun saya tidak terlalu mendalami filsafat. Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang menyatakan Tuan Luhuk amat gunung. Kamu akan dipimpin oleh orang sebagaimana karakter kamu yang memilih. Pertanyaan saya adalah dalam teropong Pak atau Bung Gerung, persentase dari manusia yang berakal sehat di Indonesia mungkin lebih sedikit. Apakah mungkin terpilih pemimpin yang berakal sehat? Atau kalau saya sederhanakan pertanyaan itu, kira-kira kita ini akan agak optimis kah pada pilpres besok terpilih manusia atau pemimpin yang berakal sehat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Perkenalkan saya Bung Halidi. Saya dari Riau sebenarnya Pak. Saya bela-belain hadir di sini karena memang saya selain memang saya tercatat sebagai salah satu anggota partai politik Gerindra, tapi saya memilih untuk lebih kritikus seperti Pak Rocky Gerung. Jadi saya harus hadir ini karena memang saya senang dengan Bung Rocky Gerung. Pertanyaannya adalah saya ini mohon maaf singkatnya, saya senang dengan Muhammadiyah walaupun saya adalah warga Nahdliyin, tetapi saya menggunakan akal sehat gitu. Pertanyaan saya adalah, saya dikader oleh Muhammadiyah. Walaupun saya dari rahim NU, tapi saya dikader oleh Muhammadiyah. Jadi guru saya, dia kebetulan juga politisi, PAN, dan dia itu adalah pengamat politik. Jadi dia mengatakan kalau mau berpendapat harus punya pendapatan. Kalau mau berpendapat harus punya pendapatan. Jadi saya ingin sedikit bertanya nih kepada Bung Rocky. Bung Rocky Gerung ini mengapa sih kalau berpendapat itu bisa untuk mengelak-elak dari yang namanya delik gitu. Saya itu kadang-kadang kalau mengkritisi pemerintah, saya itu agak ngeri-ngeri sedap, walaupun beraninya banyak gitu. Tapi agak ngeri-ngeri sedap karena saya nggak punya backing gitu, nggak dikenal gitu. Beda sama Bung Rocky gitu. Nah, kadang-kadang itu konkretnya adalah bagaimana untuk mengelak-elak delik itu Bung Rocky. Karena yang namanya akal sehat itu seperti tubuh, kalau nggak dipelihara sakit gitu. Jadi saya pertanyaannya lalu bagaimana sih merawat akal sehat itu dan bagaimana menghindari delik-delik. Karena yang namanya itu yang tidak pro pemerintah maka salah terus gitu, salah terus. Jadi kalau ada orang yang menghina NU, karena saya warga NU, saya marah. Tapi kalau ada orang yang menghina oknum, monggo. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu dua. Pak Ibu angkat tadi mohon yang angkat tadi mohon.
Jadi saya sangat tertarik dengan logika atau ilmu yang menurut saya masuk akal, meskipun itu dari jauh itu masuk ke cara kita. Menurut saya dari dulu itu bagaimana caranya supaya anak-anak saya nanti bisa berlogika yang terjadi dan sekedar analis. Jadi rata-rata sekarang itu hanya yang penting kok komen saya itu ya padanya ini nggak mau bukan cara kita tidak mau mengganti saya juga dengan itu mungkin saja. Terus nanti saya mau melihat beberapa pengaruh. Ini karena saya dulu dan ini sudah terus dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lihat kalau teman saya sudah 7 hari tadi. Nah, jangan direkam ya, saya PNS. Ya, memang tadi agak pusing-pusingan itu. Nanti kalau ditanya gimana, dia kena saksi gimana? Ya, salah, bismillahirrahmanirrahim. Begini, Pak Rodi. Terus terang ya, saya logo diberikan ya Pak Rodi. Saya dan suami saya selalu melihat rekaman YouTube Pak Rodi tiap malam, tiap malam. Jadi apapun deskripsi Pak Rodi pun kami berdua itu hafal. Begini, jujur ya Pak ya. Pemilu 2019 nanti itu membuat saya muak. Saya sangat muak dengan fluktuasi kondisi sekarang ini yang setiap orang merasa dirinya benar. Saya bilang sama anak siswa saya, kalian sudah punya hak pilih dan kalian harus memanfaatkan itu. Tapi satu yang harus kalian ingat, bahwa kalian harus sehat untuk memilih. Kebetulan hari ini saya bertemu dengan Pak Rodi itu dengan tema yang berkaitan dengan itu. Memang di lingkungan kami kan beragam sekali dan saya karena keuangan saya pada kondisi sekarang ini saya betul-betul meminta sama anak-anak untuk itu Pak. Karena saya tahu akan mereka banyak yang takut itu. Jadi saya bilang, sebelum memilih harga rakaat, sebelum memilih selama ini akal sehat kalian dibangun, saya bilang gitu. Nah Pak, bagaimana sebetulnya mungkin saya dianggap keras mungkin ya sama anak-anak karena saya selalu bicara seperti itu. Bagaimana Pak cara kemuakan saya ini pada kondisi yang semakin kesini pasti akan semakin memuakkan. Dimana hoax yang datang dari oposisi pasti salah. Tapi kalau kan dari mereka itu pasti benar. Jadi seharusnya bagaimana saya sebagai pemilih, saya juga sebagai pendidik seharusnya sikap saya bagaimana Pak? Kalau muak terus saya tidak anak nanti jadi semakin itu Pak. Mohon diberi saya minta bagaimana cara saya untuk mengatasi itu dan seharusnya lembaga pendidikan seperti juga tidak hanya menunjuk perguruan tinggi karena SLTA itu juga sudah ada anak-anak yang pemilih pemula sehingga mereka juga saya yakin butuh tahu untuk bagaimana caranya menggunakan akal sehat dalam mendidik anak ini. Itu Pak, terima kasih. Bu Robi ini saya beri ya,
Yang pertama, bagaimana kondisi kemungkinan Indonesia tahun 2019 nanti. Yang kedua, bagaimana caranya Bung Rocky mengelak delik yang mungkin bisa menjerat walaupun selalu dekat. Nah, yang ketiga, bagaimana agar mendidik anak didik itu menjadi cerdas dan tidak fanatik. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi atau mensikapi kemuakan kualitas mungkin untuk bisa melihat yang mereka. Mungkin Pak Kapanda. Oke, bayangkan kalau pertanyaan buat capres macam ini, Pak. Itu memang masalah Indonesia. Republik ini jadi republik delik. Maka pertanyaannya bagaimana capres nanti membuat kedamaian pada masyarakat, sehingga kalau dia mengucapkan kritik dia tidak akan kena delik. Pertanyaan pertama ditujukan kepada saudara Joko Widodo. Tapi sekarang pertanyaan sudah ditulis, panelisnya jadi pasif. Padahal panelis artinya mengulas jawaban, mempertanyakan ulang keterangan. Kan kata KPU, panelis di undangan karena pertanyaannya sudah dijawab. Itu justru delik akal sehat. Delik akal sehat, kejahatan akal sehat. Soal coba saya jawab sedikit soal delik itu segera teknis hukum. Di dalam filosofi hukum, semua orang dianggap tidak bersalah kecuali dibuktikan bersalah. Sekarang negaranya terbalik, semua orang dianggap bersalah, oleh karena itu dia harus membuktikan tidak bersalah. Itu kacau. Sesuatu yang dulu dipakai di zaman Romawi yang namanya institusi inkuisisi. Anda saya tuduh bersalah, jadi Anda buktikan Anda tidak bersalah. Nah, kalau saya yang tuduh saya harus buktikan dari hukum begitu. Itu terbalik-balik. Dalam kasus Ratna Sarumpait misalnya dipanggil polisi 3 jam interogasi. Di dalam handphone Ratna Sarumpait ada disebutkan dia mengirimkan daftar pada KPU. Berarti Anda tahu daftar-daftar dari berarti Anda terlibat. Berarti Anda membuka. Tidak, Anda menerima, saya menerima. Saya menerima tapi saya tidak membuka. Jadi menerima dan membuka itu dua kejadian yang tidak serentak. Tentu saja saya menerima karena dibuktikan oleh IT saya menerima, ada trace-nya saya menerima, tapi saya tidak membuka. Karena waktu itu waktu terjadi peristiwa di Pratna itu di Jakarta suhunya 30 derajat waktu itu. Saya ada di ketinggian 5.600 meter dengan suhu minus 20 derajat di Gunung Elbrus, Rusia, naik gunung saya. Jadi saya bilang pasti diterima di handphone saya, tapi saya nggak mungkin membuka karena saya gadis Sikap Rusia. Waktu saya balik ke Indonesia baru saya buka. Itu teknik mengganti. Karena dia mesti buktikan kalau benar saya akan disimpan. Ayo ke pemerintah Rusia kalau mau. Tapi logikanya aja, jadi seolah-olah yang menerima pasti membuka. Tidak semua kita tiap hari ya gambar segala macam dari WA soal isi sampai WA soal 80 juta. Karena udah sampai ikut ya, itu soalnya. Jadi poin saya adalah negeri ini mencurigai warga negaranya sebagai potensi membuat delik. Itu buruknya dalam berpikir yang sungguh menghina karena nggak percaya pada keakraban warga negara. Lalu netizen membuat saya bahwa
menyebarkan hoax karena saya mengomentari. Kenapa nggak dicek? Saya bilang Ratna itu teman saya. Ya dicek dong, dicek ke siapa? Pada sumbernya. Kalau dia sumbernya udah berbohong ya udah. Karena itu jangan percaya pada sumber. Kalau ada bilang cek pada sumber pertama, Ratna Sarumpait itu sumber pertama. Terus saya mau cari siapa lagi kalau sumber pertama bilang begini? Bukannya di mana? Ya cek dong ke polisi. Visum itu diperintahkan oleh pengadilan, bukan tugas polisi bikin visum kau. Nah pengadilannya belum bagaimana saya cek. Jadi diputar-putar soal itu semua kita bikin kacau. Jangan tertib dalam mengurung jejak kriminal, bikin kacau. Karena mereka maksud supaya saya terlibat. Kacau kan? Kalau misalnya ibu saudara bilang bahwa saudara itu lahirnya tanggal 27, lahirnya tanggal 30 Februari. Diceknya di siapa? Ibu saudara yang bilang, ya dicek ke kalender. Ibu bilang kalendernya salah. Ya saya percaya ibu saya. Walaupun dia berbohong. Setelah besar baru saya tahu kalendernya cuma sampai 29 kok. Tapi pada waktu itu ibu saya tidak bikin hoax. Jadi hoax setelah saya tahu bahwa kalender cuma 30 itu jauh setelah saya di SMP misalnya, apalagi SD baru tahu. Tapi dia nggak bisa bilang itu saya bikin hoax. Karena mungkin dia punya maksud lain untuk mengatakan mulai tanggal 30 dari mau bicara segala macam. Jadi kecepatan kita untuk bereaksi disebabkan karena kita ingin cepat-cepat melihat adanya korban. Itu otak negara begitu juga. Ini penting Anies Baswedan adalah korban supaya bisa ditangkap bersama. Jadi itu yang disebut sebagai gagal nalar, bangsa yang gagal nalar. Itu yang berikutnya berbeda. Bagaimana kemungkinan Indonesia karena kebanyakan pemilih kita itu tidak pakai akal sehat. Ya itu fakta sosiologinya begitu. Tapi justru karena fakta sosiologi itu membuat kita kan, fakta tadi kan membuat kita pesimis kan, kami pesimis. Boleh dikata itu, tapi saya akan katakan kalau ditanya saya ada pesimis apa optimis. Saya tidak pesimis, tidak optimis. Saya determinis bahwa itu harus terjadi perubahan. Justru karena kekurangan akal itu maka kita didorong untuk mensubsidi akal sehat para pemilih dengan forum semacam ini. Karena itu saya percaya bahwa akal sehat akan pulih kalau kampus ambil inisiatif untuk menyelenggarakan debat presiden supaya dibuka pikiran itu, diperlihatkan kepada pemilih bahwa inilah kualitas presiden kita. Hanya sini tuh ya oke, namanya sih. Mampu nggak kualitas itu untuk membayangkan perubahan dunia 4.0 untuk tahun ke depan? Pasti nggak mampu. Jadi itu yang disebut dalam cara berpikir disebut sebagai the unseen misfortune. Misfortune yang tak bisa dilihat. Apa itu misfortune? Nasib buruk yang tidak bisa kita lihat dari awal. Unforeseen misfortune. Mesti kita bisa lihat dari awal misfortune itu kalau ada debat tanpa kisi-kisi. Misfortune ada pada setiap orang. Peluang untuk memperoleh bahasa Arabnya apa yang misfortune? Non akal itu. Ya misfortune kita tidak beruntung. Keadaan misfortune, keadaan tidak beruntung masa depan bisa kita prediksi dan kita amankan kalau kita tahu kualitas presiden yang akan dipilih. Kalau itu otaknya kurang, oke
oke, tapi udah dipilih oke. Otak presiden kurang, tapi dia udah dipilih oleh demokrasi. Kita terima. Artinya kita perbaiki dengan cara apa? Bikin pers itu tidak jadi budak si boneka, supaya ada imbangan antara kepemimpinan yang buruk dan pers yang masuk akal. Eksekutif boleh bodoh, tapi pers dia boleh bodoh. Karena kita mengandalkan opini publik diolah oleh jurnalis. Itu dia soalnya. Karena memang itu nasib demokrasi adalah si umum pun bisa terpilih. Tapi jangan sampai kedudukan itu diedarkan ke publik. Yang mesti stop itu adalah kampus dan pers. Itu fungsinya. Biasa aja keadaan semacam itu. Jadi sekali lagi, soalnya bukan pesimis atau optimis mulai 2019, tapi dia optimis untuk menghasilkan perubahan. Yang harus kita hitung sejak sekarang adalah potensi terjadinya disobedience, konflik horizontal karena ketegangan namun tidak ada. Misalnya 2 minggu setelah pemilu itu jalan biasa, tapi 2 minggu setelah pemilu surat suara belum habis dihitung, udah ada protes. Karena selisihnya di masjid. Pertanyaannya, jika terjadi ketegangan horizontal, siapa yang akan muncul sebagai tokoh bangsa? Kita dicari sejak sekarang tahun. Biasanya mantan presiden. Dalam tradisi demokrasi, mantan presiden akan berfungsi sebagai semacam moderator bila ada potensi konflik pasca pemilu. Sekarang tidak bisa semua mantan presiden terlibat di dalam kampanye. Cari rektor sekarang semua disuruh angkat tangan satu. Ini siapa? Ya, civil society. Saya tahu tadi ada ASN yang menolak untuk jadi budak dari kekuasaan, dan itu adalah hak warga negara. Dibedakan, ASN itu ada status administratif warga negara, ada status konstitusi. Warga negara diminta untuk dicerdaskan dibanding terlibat aktif di dalam argumentasi kebijakan publik. Karena itu warga negara harus dikritik. Jadi kalau ada kritik dipanggil oleh atasan, kenapa kritik pada pemerintah? Saya memberi kritik sebagai warga negara yang jadi konstitusi. Status saya sebagai ASN adalah status administratif. Setelah ini saya pensiun dengan ASN, tapi saya tidak menjadi pensiun sebagai warga negara. Itu jalan kebenaran. Warga negara adalah permanen, ASN adalah temporer. Bedakan aja begitu. Dengan cara itu kita undang atasan kita untuk berdebat. Mungkin dia juga kan? Oh gitu ya? Oh. Pasti dia langsung udah. Ini pasti kalian Muhammadiyah. Jadi hal yang sama juga buat Yus tadi yang bertanya. Jadi kelas itu, kalau saya profesor, mahasiswa saya tidak anggap sebagai budak intelektual saya, mulai saya bawa tas, buka laptop, tapi dia adalah teman berpikir saya. Jadi murid adalah TTM, bukan teman tapi itu saudara, teman tapi mikir. Murid adalah teman berpikir guru. Itu yang namanya pedagogi. Critical pedagogi mulai dari situ. Ada yang namanya critical pedagogi, tapi di Indonesia saling teman. Kalau itu adalah pedagogi bukan critical pedagoginya, kritis terhadap pedagogi itu. Bukan pedagoginya yang kritis, kita kritis terhadap pedagogi. Kenapa? Karena pedagogi itu ditentukan oleh pemilik kuasa, modal, logik, culture. Jadi kita kritik terhadap pedagogi yang tidak kritis. Itu soal yang kira-kira. Tiga dari ibu-ibu, bagaimana supaya anak didik saya itu cerdas, tidak paham? Ya tadi tidak ranah berat ya. Jadi jadikan anak didik itu sebagai teman dialektika, dan itu teman dialektika. Dia harus diajak tinggi di unthinkable. Pikirkan hal yang tidak dipikirkan orang lain. Umpatkan dia problem yang memungkinkan dia untuk mendebat saudara. Jadi jangan kasih pertanyaan yang afirmatif, jangan kasih pertanyaan yang multiple choice. Sama kayak tadi kan, biarkan anak itu berpikir, iya ya, mengapa ikan tidak bisa melihat pohon?
Mengapa kita bisa? Itu kan membuka dari dibongkar. Bedanya kita, kalau anak Prancis itu dari SD selesai SD, sebelum selesai SD, dia belajar filosofi, belajar logik. Ada tradisi dalam di Prancis bahwa semua orang harus bisa berpikir. Nah itu pikiran dianggap bagi orang Prancis, pikiran adalah pembunuh darah publik, pembunuh darah publik. Supaya selalu ada kritik, karena Prancis punya pengalaman buruk dengan feodalisme, dengan monarki. Sehingga waktu revolusi Prancis dibuat, slogannya adalah liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Itu revolusi Prancis, bukan revolusi mental. Ya. Jadi orang diajak untuk setara, égalité, liberté. Biarkan anak itu bebas mengucapkan pikirannya, imajinasinya selalu lihat apa ya. Yang penting dia mampu untuk mengeksploitasi seluruh kuriositas dia. Fraternité itu yang disebut dari pertemanan, persahabatan. Warga negara itu ada persahabatan. Prancis punya social origins dalam bidang itu. Nanti kalau lagi. Tapi sekarang kalau kita berupaya untuk menghasilkan anak didik yang kelak akan jadi pemimpin ke depan, ini sekarang harus ada investasi lokal, jadi kurikulum yang lebih dan nutrisi yang cukup. Karena anak yang dalam formative years-nya dari 0 sampai 3-4 tahun tidak cukup nutrisi otaknya, maka dia akan kehilangan 20% basis otak 10 tahun depan. Pasti otaknya lucu, maka kemampuan komputasinya juga menurun. Bagaimana mungkin otak yang lucu itu akan kompetisi dengan orang Vietnam, anak Thailand, segala macam. Jadi hak anak untuk memperoleh nutrisi itu adalah konstitusional. Karena itu konstitusi mengatakan, hei, tugas pertama pemerintah adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas negara. Nanti negara-negara kita sama-sama enggak. Negara itu konstitusi menugaskan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pemerintah yang selama 106 tahun justru dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini seharusnya tugas pemerintah. Konstitusi adalah Muhammadiyah bertugas menjelaskan kehidupan bangsa. Tanpa diperintah konstitusi, Muhammadiyah lakukan itu. Jadi coba kita bayangkan misalnya anak-anak. Sering saya katakan buat per hari ini ada 7 juta anak Indonesia yang mengalami nutrisi harus pangan, kekurangan gizi. Karena APBN dipakai untuk beli aspal, bukan untuk beli protein, susu, vitamin. Langsung terlihat trade off-nya. Nah sekarang anak-anak ini mau berkompetisi 10 tahun ke depan. Pertanyaannya, di mana mereka 10 tahun ke depan? Apakah mereka ada di jalan tol? Bawa mobil mewah karena menyebut dari Jakarta ke Surabaya untuk bisnis. Apakah mereka anak-anak ini yang kekurangan gizi yang 7 juta itu akan beroutlet sepanjang jalan tol? Mereka tetap ada di jalan tol sebagai pencinta-cinta. Tapi dia nggak mampu menjadi bisnis, nggak mampu menjadi akademis. Karena dari awal otak yang muncul karena polisi negara keliru memilih membangun jalan tol bukan memilih membangun jalan pikiran. Itu yang harusnya perankan. Sementara bayangan globalisasi dalam 10 sampai dekade ke depan, pemimpin harus melihat apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Sebagian besar isi dari fakultas akan diisi oleh robot, dosennya adalah robot. Karena itu ada kecemasan sekarang di dunia bahwa nanti kehidupan manusia akan dikendalikan oleh kemampuan robotis. Beberapa hotel di Tokyo kalau Anda masuk ada tadi dari orang lagi orang lagi ditanya ada resepsionis di sini. Banking juga begitu.
Karena itu ada kecemasan akan nasib umat manusia. 3-4 bulan lalu Parlemen Eropa, Parlemen Inggris mengundang seorang robot ke dalam sidang parlemen. Undang robot itu. Serius. Seorang robot. Lalu ditanya oleh anggota parlemen, Mas Robot, apa pendapat Anda tentang nasib manusia 10 tahun ke depan? Si anggota parlemen berpikir, robot ini akan bilang, kalian manusia akan punah, kami akan ganti karena ini adalah era robot. Ternyata robot ini bilang begini, Tuhan anggota DPR, kami bangsa robot cemas 10 tahun ke depan, kami akan punah bila kami tidak mampu mengadopsi cara manusia membagi keadilan. Karena robot tidak ditrain untuk membagi keadilan. Robot tidak punya dimensi estetik, dimensi etis seperti manusia. Robot bisa bagi keadilan secara matematis, tapi keadilan adalah tatapan mata. Saya mengerti dia menderita karena saya tatap mata, bukan statistik yang diperlihatkan. Saya tahu dia menderita karena dia memikirkan masa depan anaknya. Ibu itu menderita, tapi dia tidak bisa ucapkan. Itu. Jadi robot takut bahwa dia, si robot tidak punya empati terhadap manusia. Sebaliknya manusia takut tidak punya otak, robot takut tidak punya rasa. Robot tidak takut dia tidak punya pikiran karena kecepatan komputasi bisa melampaui kecepatan komputasi manusia. Jadi kita membayangkan dunia ke depan itu akan berubah. Kita mesti membiasakan hidup bersama makhluk lain itu disebut robot. Tapi sama-sama share tentang keadilan. Yang beda sekarang, kalau ada mahasiswa baru masuk di beberapa kampus di Pantai Barat, di Cornell, Andrews, dan Pittsburgh, beberapa kampus mulai menerapkan kurikulum mandiri. Mahasiswa datang, rektornya akan jemput, dia bawa ke apartemen ke kamar asrama. Dia bilang, saya rektor, saudara ini tempat tidur saudara, besok pagi temui saya di kantor saya dengan membawa kurikulum yang ingin Anda pelajari di kampus saya. Mahasiswa disuruh tulis kurikulum sendiri. Saya akan sediakan. Jadi ada perubahan. Karena mungkin mahasiswa saya mau belajar semester. Saya belajar 1 semester tentang ekonomi syariah, saya belajar 1 semester komputasi, 1 semester tentang teori lingkungan, 1 semester tentang gender equality. Selesai. Yang lain-lain orang lain terkait. Ini cuma mempelajari itu. Kampus negara siapkan. Kalau kita sekarang ini kurikulumnya itu harus diwajibkan ini yang kita udah tahu anak didiknya nggak suka itu dan pasti dia bisa belajar dari internet. Ngapain dipaksa ini? Jadi akan ada revolusi pikiran yang luar biasa. Nah, revolusi pikiran yang mesti diantisipasi oleh calon presiden. Revolusi pikiran itu memerlukan kepala yang berisi. Kepala yang berisi akan stabil, tidak goyang-goyang. Yang terakhir, bagaimana cara mensikapi kemuakan melihat partai? Memang muatan itu apa yang sebetulnya disembunyikan oleh 80% pemilih. Muat tapi dia posisinya karena ada tradisi untuk sopan lah dengan begini. Dan kemuatan itu yang terbaca di dalam statistik yang disebut undecided voters. Mereka menyimpan kemuatan dan akan ditumpahkan nanti justru ketika melihat momen terakhir dari debat. Jadi orang menuju debat untuk sebagai critical point. Saya mau kasih ke siapa kemuatan saya. Itu. Jadi poin sekarang itu mereka bisa baca. Karena ada cultural identity. Lain dengan orang Barat, kita kalau mau bilang aja, kita menyimpan kemuatan. Karena ada yang disebut globalisme. Nah, kesulitan
sekarang adalah nggak punya metode membaca batin manusia. Nah itu saya nggak percaya. Kalau dibilang misalnya petahana 90%, oposisi 10%, ini bisa benar. Tetapi mesti diterapkan. Itu hanya benar belum mati mau errornya 100%. Bagian itu lagi terangkan. Ya orang yang baca tadi tahu, ya 40-60 oke terima levelnya berapa. Nah kalau saya baca sekarang, saya dapat riset macam-macam. Undecided voters itu sekarang sudah lebih kecil dan selisih dari dua kandidat. Artinya ada yang naik, ada yang sedang turun. Cuma itu rumusnya, yang nggak usah tangannya. Jadi dengan kata lain, kemuakan itu makin terbaca sebagai pembangkangan terhadap kecongkakan kekuasaan. Saya nggak mau kirim doa untuk itu karena itu mendahului nabulah. Tapi saya percaya bahwa kebodohan yang dipamerkan berlebihan. Saya nggak tahu di sini ada teman-teman dari partai yang lain. Saya tuh nggak, saya tidak berpartai. Saya punya banyak teman di PDIP. Saya berkampanye untuk teman saya di PDIP, teman saya di Gerindra, teman saya di Demokrat dan macam. Karena saya percaya bahwa kalau ada potensi orang itu, satu waktu dia akan mengerti bahwa negeri ini harus diubah. Jadi biasa saja kalau percaya kawan semacam ini, tetap saya mesti kasih kritik. Karena saya tidak mungkin menunda kuriositas saya hanya demi bahasa-bahasa itu. Nah, pada dari kecemasan itu harus dianalisa. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi social anxiety. Jadi saya sebut tadi bahwa kita mesti membayangkan bila kecemasan itu berubah menjadi konflik horizontal, siapa yang akan menuntun bangsa ini keluar dari kerumitan-kerumitan vertikal. Seharusnya KPU, karena KPU dulu waktu reformasi diberi peran etis untuk merawat akal sehat publik. KPU dulu begitu. Desain awal KPU. Sekarang dia tidak melakukan peran etis, dia melakukan peran teknis saja, bahkan peran oportunis. Jadi masuk akal tadi pertanyaan itu, dan benar ibu tadi bahwa kita sebagai diam-diam sedang berupaya untuk menahan nausea, atau orang Perancis nausea. Nausea itu bukan sekedar kuat, tapi jengkelan terhadap kebodohan. Kalau muak mungkin ya minum prolan bilang muak. Tapi kita jengkel orang kok bodoh banget. Kan itu kita kan muak, tapi kita nggak bisa kayak dulu. Nggak semua orang bisa ambil resiko seperti yang diucapkan dulu, karena saya punya kemampuan atau punya kesempatan untuk menerangkan ulang apa yang saya maksud dengan dulu. Saya bilang bukan orangnya yang dulu, cara berpikirnya yang dulu. Dan itu nggak dulu. Itu fungsinya. Tapi sekali lagi, momentum hari ini akan dicatat dalam semua kampus. Saya katakan bahwa selalu ada kesempatan untuk menerbitkan ulang matahari akal sehat. Dan kebetulan inisiatif menerbitkan akal sehat itu diambil oleh Muhammadiyah. Kan itu saya tunggu program menerbitkan akal sehat ini. Saya nggak tahu kenapa saya bertemu dengan Prof. Gatno, tidak bertemu dengan Prof. yang lain juga. Karena saya percaya bahwa akal akan memenuhi akal, dengkul akan memenuhi dengkul. Oke, luar biasa. Ini waktu sudah menunjukkan 11.36. Mungkin saya bilang satu sesi lagi. Berarti cukup kalau 4 penanya ya. Ya, 4 penanya berarti 2 bapak-bapak dan 2 ibu lagi. Oke, mulai.
Dua cukup. Assalamualaikum warahmatullahi tapi kandungan-kandungan karena Pak dokter ini kandungan-kandungan pasti kandung sini kandung sana Pak dokter saya tuh saya bukan saya bertanya dengan dokter karena saya dulu yang memelihara bermau itu yang stop. Saya bangga ternyata di termor kalau dapat di Eropa Pak Abu itu ada di Indonesia. Misalnya kalau router itu pakai pistol, tapi saya pakai itu pisang. Alatnya. Pistol itu teman saya itu damai. Pistol alat damai. Jadi dulu pistol itu damai. Saya bangga dengan alatnya. Andang sana, andang sini untuk mendamaikan. Bukan untuk menembak. Tidak apa-apa dengan menembak. Tapi mungkin ada yang tersinggung. Walaupun tidak tertembak. Tapi saya bangganya Pak Robin itu teknologi di mana-mana. Kemarin berdos, kemudian tadi baru pakai tombol. Biasa sudah ditunggu di Prokerto. Walaupun hanya sarapan pisang. Sebenarnya motivasinya apa? Ini bukan motivasi asik dan motivasi itu, tapi akal sehat intelektual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliman, saya dari program studi S1 Ekonomi Syariah. Ini Pak, langsung saja ya. Ada statement itu yang mengatakan di bawah kepentingan orang pintar, orang bodoh itu bisa bermanfaat. Dan sebaliknya, di bawah kepemimpinan orang bodoh, 1000 orang pintar pun tidak ada manfaatnya. Dan itu yang menjadikan seorang pemimpin itu pemimpin bodoh itu berpotensi menjadi boneka dan dimanfaatkan orang saja gitu ya Kak. Nah, bagaimana cara kita sebagai manusia itu menghadapi pemimpin bodoh yang dimanfaatkan orang kita itu seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Mahdiana Amriani. Saya tergabung dalam organisasi masyarakat Ekonomi Syariah di Pekalongan. Saya jadi teringat ketika saya masih awal-awal kuliah dulu, pada mata kuliah filsafat Pak, yaitu ada seorang filsuf dari Prancis ya. Descartes ya, itu Cogito ergo sum. Maka saya berpikir maka saya ada. Nah, satu-satunya yang membuktikan bahwa pasti membuktikan bahwa dunia itu adalah keberadaan kita, keberadaan seseorang. Ini saya kaitkan dengan kondisi pilek dan pilpres sekarang ini Pak ya. Saya melihat beberapa yang tidak melihat dan melihat langsung melihat di dalam pencalonan ini Pak. Misalkan sebuah promosi untuk menjadi seorang calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa motivasi gubernur ini dan dilaksanakan?
Yang kedua, bagaimana cara mahasiswa, terutama aktivis, menghadapi pemimpin yang bodoh. Dan apakah benar bahwa suara wanita yang mencalonkan diri di dia untuk memerlukan agar calon tidak ada. Kita jawab ya dari yang terakhir. Korporat, akal-akalan itu memang politik laki-laki dan bisa dikatakan. Tapi saya mau terangkan fungsi dari politik. Hak 30% itu hak absolut. Kalau kita mau belajar asal usul dari hak itu, yang disebut kuota 30%. Sampai tahun 60 beberapa negara di Eropa itu tidak menerapkan hak perempuan. Amerika tahun 20-an baru setelah 150 tahun. Jadi dari awal ada semacam sinisme terhadap kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan. Karena dia bahwa pengambilan keputusan itu memerlukan rasional, protokol. Itu perempuan tidak perlu ambil bagian di dalam perbuatan kebijakan ini. Dalil ini 25 abad lalu sudah bekerja. Dulu misalnya Aristotle, bapak filsafat yang hidup 25-26 abad lalu, 27 abad lalu bahkan, mengatakan bahwa perempuan itu adalah anak-anak yang bertumbuh besar. Ini anak-anak terus, otaknya tidak bertumbuh. Itu kan penggunaan. Jadi sejarah penistaan kemampuan perempuan itu ada dalam peradaban kita. Kalau ada menjadi dokter dulu di Itali, abad 14, kalau ada perempuan, kalau laki-laki ada cuma diuji oleh 4 orang profesor. Bisa beruangan. Kalau ada perempuan, Anda akan diuji oleh 100 profesor selama 1 bulan. Karena upaya itu menghalangi perempuan berpikir. 100 profesor. Jadi mau dipermalukan perempuan. Ini dari awal politik itu adalah bias laki-laki. Karena pengetahuan dulu seolah perempuan hanyalah penerima kebijakan. Padahal yang dikatakan politik itu adalah urusan mendistribusikan keadilan. Tak hanya berpolitik dalam upaya untuk mendistribusikan keadilan. Dan pengetahuan tentang keadilan paling sempurna dimiliki oleh perempuan. Dari pagi sampai malam dia berurusan dengan keadilan. Pagi-pagi dia dimas mau dia berpasar, karena dia berikut malam dia dimas, besok pagi anaknya mau sarapan apa? Dia dimas setiap hari. Karena itu kemudian ada pikiran bahwa politik itu harus berdasarkan pengalaman konkret perempuan di bidang keadilan. Itu maka ada perjuangan untuk menghasilkan kuota. Sekarang beberapa negara kuota itu sudah besar, ini tidak ada problem lain. Bahkan beberapa negara bagian di Amerika, laki-lakinya yang cemas sekarang. Karena dianggap representasi mereka tidak lagi ada di parlemen. Jadi kita baru dimulai, tapi mau dihalangi. Itu masalah etika kita. Tapi saya percaya bahwa itu bisa kita atasi tadi. Setiap orang yang ingin belajar politik hanya bisa menemukan ide ekspresinya lewat WA mama. Yang macam saya tahu ada pikiran bagus. Dulu perempuan tidak mungkin mengucapkan sesuatu unspeakable. Sekarang perempuan tidak mungkin dicegah berpolitik. Unstoppable. Dari unspeakable ke unstoppable. Hal yang sama juga diperlakukan semua bagian. Laki perempuan mengambil inisiatif untuk mengupload. Pak Ahmad Tahlan, Ibu Kiai Ahmad Tahlan lakukan hal yang sama. Sampai sekarang organisasi dimulai dulu dengan tidak. Jadi selalu kita mesti menganggap bahwa potensi menghasilkan masa depan itu memang adalah kemampuan semua manusia, bukan. Apalagi kalau kita misalnya perempuan
dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki hamil menstruasi, besok dia pisah karena awal Tuhan tidak membekali laki-laki dengan kemampuan bertahan secara fisik. Perempuan mampu bertahan. Kalau laki-laki bisa hamil, bukan pertama dia meninggal. Karena alam tidak membekali laki-laki dengan kemampuan. Jadi jangan remehkan perempuan. Nah, alamnya jelas dalam studi-studi komputasi orang hari ini. Kalau saya punya misal, punya peluru kendali, saya tembakkan dari sini ke arah Jakarta. Jadi ledaknya ada di Monas. Terus saya bikin komputasi, melesetnya itu 200 cm. Kalau laki-laki yang mengoperasikan mesin perang, kan perang orang penjara kan pakai komputer aja. Komputer ini keluar. Kemungkinan meleset kalau yang mengoperasikan komputer untuk mengirimkan peluru kendali dari sini ke Monas 200 cm. Tapi kalau perempuan yang mengendalikan hanya 20 cm. Jadi kemampuan punya kalkulasi yang lebih matang dari kita. Artinya, kalau perempuan kalau membuat keputusan, dia tidak ragu untuk mengeksekusi. Jadi kalau Anda akan yang perempuan pasti tidak kalah. Perempuan lebih cermat untuk mengambil keputusan. Laki-laki dia masih ragu, hujat gak? Kan dia berhitung, jangan-jangan di sekitar Monas ada terjemahannya, ada sejarahnya, ada selingkuhannya. Jadi jangan nanti namanya dia lewat perang. Tapi pada kecepatan kalkulasi perempuan, jadi kalau perempuan sudah memutuskan, dia pasti eksekusi. Kalau mahasiswa, kalau pacar sudah putuskan kalian, jangan bertaruh ada di depan. Ini juga final. Jadi itulah saya mendorong politik hidup masuk melalui pengalaman perempuan. Karena ketidakadilan melekat pada tubuh perempuan secara sempurna. Tapi kalau berpikir jadi CEO, jadi pejabat, politisi, jadi bisa tempuh itu dengan menembus langit-langit. Tapi perempuan membayangkan porsi ketua DPR aja, dia berhak porsi ketua DPR. Tapi dia hanya bisa membayangkan itu. Dia lihat ke atas tengah. Tapi dia tidak bisa capai karena ada langit-langit panjang, berasiling yang batasi dia. Apalagi langit itu, dia tradisi yang menjawab, udahlah perempuan tidak apa aja, nanti repot-repot menurut saja, tangannya nggak bisa kok. Jadi ada pembinaan dia. Karena itu dari itu tidak ada perempuan hanya ditempelkan untuk memenuhi kuota itu. Padahal perempuan dimaksudkan untuk mengambil keputusan dalam rapat-rapat. Saya kira kita mesti pastikan bahwa itu tidak berlangsung di era 2019 depan. Mahasiswa itu ditrain untuk mengatakan tidak, bukan untuk mengambil. Karena pengetahuan tumbuh dengan dialektika. Pengetahuan hanya bertumbuh bila ada proses pembatalan argumen, unifikasi, falsifikasi. Kalau mahasiswa justru memberi afirmasi pada kekuasaan, itu artinya dia tidak berpikir metodis. Jadi tugas mahasiswa adalah membatalkan argumen kekuasaan supaya ada debat, ada dialektika. Jadi mahasiswa jangan menganggur di depan dosen. Anda harus mengeleng. Katakan dalam hati Anda salah, bodoh, dan tidak tahu perkembangan. Kenapa? Karena pengetahuan bertumbuh setiap 8 jam. Jadi kalau ada dosen yang tidak membaca artikel terakhir di jurnalnya paling recent, paling terakhir, dia pasti ketinggalan pengetahuan. Ada mahasiswa yang pulang malam mengantarin pacarnya, pagi-pagi dia masih buka internet, dia tahu bahwa rumus ekonomi terakhir bukan dimaksudkan untuk menghasilkan akumulasi, tapi untuk memastikan ada distribusi. Nah dosennya masih ngomong tentang akumulasi. Dosennya lebih bodoh dari si mahasiswa.
Sehingga si mahasiswa itu nggak bisa pulang, main internet di kafe karena dikunci kamar kosnya sama teman. Tapi tetap poinnya adalah tugas mahasiswa adalah mengatakan tidak. Apa itu terhadap kuasa? Ini yang bisa tidak fungsinya. Nah, itu dimaksudkan tadi oleh ibu tadi bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Berpikir artinya mengatakan tidak, itu namanya berpikir. Jadi mulailah dengan menggeleng supaya timbul kuriositas. Jadi menggeleng ya, dua-duanya menggerakkan kepala. Menggeleng adalah upaya untuk mengeluarkan pikiran. Pelongok tanda tidak ada pikiran. Bagaimana saya dari dulu udah jengkel dengan pimpinan yang banyak seluruh dia akan mana yang poinnya itu saya mewakafkan diri saya untuk dipakai oleh belusukan akal sehat dalam Muhammadiyah. Ada pertumbuhan pikiran. Kita ditimbul terus saya kasih contoh misalnya sering saya jalankan di mana. Pemerintah klaim bahwa disparitas kesenjangan tidak terjadi karena gini rasio kita dari 40-an turun ke 30-an, mungkin 41 turun ke 30. Gini rasio kita. Tahu nggak apa itu gini rasio? Gini rasio itu mengukur expenditure, pengeluaran, bukan pendapatan. Itu saya bilang itu palsu keterangan itu. Mana-mana presiden bicara gini rasio itu bagus, catatkan ya. Saya expenditure saya, pengeluaran harian saya Rp10.000 karena saya cuma makan 20 pisang. Nyata, roti gerong pengeluaran Rp10.000. Mahasiswa tadi yang mengapai pengeluaran juga cuma Rp10.000. Kenapa? Karena dia cuma makan satu kali sehari Rp5.000. Sisanya dia beli romang. Warna Rp5. Jadi dia dan saya sama pengeluarannya Rp10.000. Ada pengeluaran juga cuma Rp10.000. Karena dia punya separuh dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, tanam sawit, beras berkembang. Tapi dia juga cuma makan mengeluarkan Rp10.000. Karena dia cuma disuruh dokter untuk minum vitamin aja karena penyakitnya banyak. Saya mahasiswa itu dan si konglomerat sama-sama pengeluarannya Rp10.000. Petugas DPS datang, tanya, Anda pengeluaran berapa? Rp10.000. Anda berapa? Rp20.000. Maka kesimpulannya tidak ada disparitas antara saya dia dan dia. Padahal rekening kita beda-beda, kekayaan kita beda-beda. Itu penipuan statistik. Begitu banyak penipuan dilakukan karena kita tidak dibekali dengan peralatan untuk memberi counter argumen. Kita harus bilang tidak, salah, bukan itu ukuran tentang disparitas. Itu. Jadi saya termotivasi untuk beroposisi. Beroposisi artinya melawan pikiran itu. Oke, teman-teman, saya terima kasih diundang di dalam forum akal pikiran. Dan saya percaya bahwa Indonesia hanya akan tumbuh berkemajuan bila kita berinvestasi di dalam bidang akal sehat. Karena itu percayalah bahwa kendati ada banyak kecemasan, tapi selalu ada keyakinan bahwa matahari akan terbit besok untuk menerangi bangsa ini. Jadi kita terbitkan matahari dari kampus ini dan kita pastikan bahwa dia tidak akan tenggelam sebelum Presiden baru terpilih 2019. Terima kasih. Saya tidak perlu menyimpulkan karena terlalu besar. Jadi saya mohon maaf sebagai moderator juga dalam pemaparan ini belum ada yang bagian tadi untuk bertanya. Tapi sebelum saya tutup,
saya akan mendoakan pada Beliau berdua bisa sehat terus dan keliling untuk menyadarkan tentang konsep akal sehat. Selalu bisa itu di WMD saya salah. Nah, sebelum Bapak Prof. Sujarto dan Bung Prof. Gulung turun, saya minta untuk ke depan untuk menerima cindera mata dan dan tolongan akan diwakili oleh Saudara Putri Pinana untuk